Setelah terbuka, Abdul Somad LC, buku download gratis, 5 menit dapat. Sudah ku download 5 jam, kenapa tak dapat? Paket tak ada. Belilah agak 2 giga, mau masuk surga tak bermodal. Singgah ke rumah makan, toilet. Apa kata toilet? Buang air kecil 2000, air besar 3000. Keluar orang dari dalam, dimasukkannya 3000. Marah penjaganya. Berapa kau masukkan? 3000, 5000. Aku kan buang air besar, air kecil kan juga. Mau ke WC, tempat najis, tempat setan aja 5000. Ini mau beli paket masuk surga. Oleh sebab itu maka yang kaya raya bantu agama ini dengan hartanya. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Sudah berapa peci lapuk? Sudah berapa baju koko lapuk? Sudah berapa kain lapuk? Wa matasaddaqta fa'abdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang bersedekah, bukan dia mau menolong orang, ini dapat duit, beli cincin. Dapat SPPD keluar kota, beli cincin. Dapat duit tunjangan, dulu namanya duit tunjangan, sekarang ada uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, beli lagi. Akhirnya pergi undangan, begini sajalah. Di mana tempat acara pengajian nanti malam? Sana. Setelah mati, ibu kalau punya cincin 3, ibu mati, malam-malam datang suami menengok, udah tidur semua, sudah dicabutnya. Menangislah dia sebelah kanan, sebelah kiri, mana yang mau dipinang bulan depan. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, yang punya kuasa dengan kekuasaannya tolong agama, yang punya anak tolong agama ini dengan anak-anak yang soleh, yang punya harta tolong agama ini dengan hartanya. Tanpa ada apapun yang bisa kita bawa mati kepada Allah, itu ada kotak-kotak. Itu kotak apa tuh? Itu bukan kotak air minum, itu bukan kotak sampah, itu kotak duit yang akan dikirim ke Rohingya. Langsung keluar sedekah air. Saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol air minum 600 ml. Tapi kalau begini setengah jam aja nampaknya. Bercanda, jangan terlalu serius. Pokoknya saya berhenti ceramah kalau nampak saya sudah ada 3 orang menunduk. Saya berhenti ceramah kalau nampak saya kuda Nil sudah keluar. Tapi selama belum itu, ibu kalau mau cepat saya berhenti, menguap lah. Yang pakai cadar jangan menguap, tak nampak. Datanglah mahasiswi di lokal saya, mengadu, menangis, menetes air mata. Waktu itu jabatan saya sekretaris LBM, Lembaga Penjamin Mutu. Ustadz Somad, ya, itu dosen mengusir aku dari kelas karena aku bercadar. Kenapa kau diusirnya? Dia tak suka menengok aku bercadar. Aku rekom kau menghadap ke rektor. Akhirnya menghadap rektor, dia menang, dosen itu kalah. Mahasiswi bercadar tetap boleh masuk kelas. Cadar adalah hak azazi, human right. Silakan bercadar. Kenapa kalau nampak orang bercadar lidah kita gatal mengejek? Ninja nih. Kenapa kalau nampak orang bercelana pendek kita tak peduli, padahal lututnya hitam bekudis? Kenapa kalau nampak yang bercadar kita latah, tapi kalau nampak orang tak bercelana kita diam? Berarti otak kita sudah dimasuki setan. Tapi bagi yang anaknya sudah bercadar, alhamdulillah. Tapi kalau dia pulang bawa kawan, periksa, mana tahu keluar kumis. Insya Allah tidak. Fitnah itu semua. Adik-adikku sudah baik-baik. Kalau dia bercadar, bayangkan dia putih. Ada anak gadis putih,
Saking putihnya kalau dia minum Coca-Cola nampak berbuih-buih. Saking putihnya. Bayangkan kalau dia tak bercadar, maka habislah bertabrakan mobil di Lunusno. Semua yang nyupir menengok, pelanggar habis. Dosen-dosen di lokal tak konsen mengajar kalau mahasiswi itu cantik. Sebentar-bentar. Tulisan mana ke bawah? Ustaz kok tahu? Tahulah, saya kan dosen. Oleh sebab itu maka bagus ini semua menjaga. Saya senang di Labuhan Batu, dari mulai ujung, dari mulai istri pejabat sampai yang tak ada jabatan, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala tak berkepala, semua bininya berjilbab panjang. Anak-anak kecil pun berjilbab panjang. Anak kecil berjilbab panjang. Itu kok tak berjilbab? Laki-laki ya lah, belum berjilbab. Laki-laki tak berjilbab. Tadi saya sangka ni pembagian ni dua, di sini laki-laki, di sini perempuan. Ada tembok Berlin di antara kita. Rupanya ada yang merasa lebih nyaman bersama perempuan. Aku Pak Ustadz mengawal perempuan. Jangan tersinggung Bapak. Kita masih tetap dalam persahabatan. Nah, alhamdulillah di Labuhan Batu jilbabnya panjang. Sekarang ada perempuan pakai jilbab, namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Macam mana tuh Pak Ustadz? Di belakang tertutup, di muka terbuka. Pas mau pergi undangan belokkan sikit. Nah, di depan tuh ada pula warna kuning. Anaknya bertanya, mak, itu kok kuning rambut tante itu? Kuncing kuda. Ada pula sekarang perempuan pergi undangan pakai jilbab sakaratul maut. Kain tuh panjang 2 meter, dililitkan lah. Lilit sini, lilit sini, lilit sini, lilit sini. Lilitan terakhir di leher. Menengok gulai pun tuh tak bisa. Saking kan tak bisanya demi gaya, telannya kepala udang. Mati konten. Alhamdulillah di Labuhan Batu tak ada itu, tertutup semua. Ada pula model jilbab ini sempitnya minta ampun, pakai celana sempit sampai menjeritlah paha tu. Tolong, tolong. Tapi di Labuhan Batu tak ada. Ibu-ibu poluan kenapa pakai celana? Mereka kan mesti tegas, sigap, takkan mengejar maling pakai rok. Ini kecuali dia petugas. Ibu-ibu kalau mau pakai celana, masuklah poluan. Nah, alhamdulillah, begitulah nikmat Allah. Maka yang sudah cantik-cantik jangan lagi di otak-atik itu muka dengan macam-macam. Ini pergi ke pengajian saking mau cepatnya tadi pagi biar dapat tempat di bawah tenda, sampai lupa pasang-pasang, sampai baru kawan senyum, awak senyum. Rupanya yang disenyumkan kawan kita, sebelah kanan hijau, sebelah kiri biru. La ilaha illallah. Kenapa laki-laki yang soleh datang perempuan yang solehah? Karena makanannya baik. Jaga makanan, karena dari makanan yang haram lah akan datang pikiran haram. Maka datang ayat Quran. Bapak ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong, khati'atin pendosa, lapendos lelaki penuh dosa. Kenapa? Karena makanan haram. Nak, makan ya nak, makan ya. Yang paling pandai menyuap anak adalah ibu. Macam-macam, ada dengan rayuan, anak makan ya. Ada yang satu lagi main sogok, satu suap 1.000. Ada lagi yang main rayu, anaknya suka main bintang. Bintang kecil di langit yang biru, dibuatnya lah telur dadar mata itu. Tengok bintang. Yang satu lagi enggak, diambilnya pistol. Makan, kita makan tembak kan. Ibu polwan jangan tersinggung.
Ibu yang lain itu dibelinya pistol air, nyancamnya anaknya. Ibu poluan lembut-lembut semua. Keluarkan STNK dan BPKB gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu makanan ini pengaruhnya luar biasa. Disuruh anak baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi ternyata yang dikasih duit riba. Orang yang makan riba 5 dia kena. Yang pertama dimakannya haram. Darah sepiring nasi berubah jadi setetes darah. Darah haram masuk ke jantung. Jantung menyembur naik ke otak. Isi otak haram. Heran aku menengok anakku nih Pak Ustadz. Takut Ustadz itu pingsan. Disediakan karena nampaknya udah berpegang dia udah. Begitulah hebatnya berceramah di Labuhan Batu. Luar biasa. Belum pernah saya disediakan tegak sama duduk begini. Lama-lama nanti kasur dibentangkan gitu. Begitulah sayangnya orang Labuhan Batu ke Ustadz Abdul Somad. Allah saja yang membalas budi baik Bapak Ibu sekalian. Sampai mana ceritanya? Menetes darah haram naik ke otak. Haram. Pak Ustadz, anakku ini sudah kumasukkan ke pesantren tapi nakalnya minta ampun. Kenapa? Jangan kau salahkan dia, karena kau suapkan duit haram ke dalam mulutnya. Duit riba. Pinjam 100 bayar 120, pinjam 1 juta bayar 1.200.000. Gara-gara apa? Ingin lebih hebat, ingin lebih gaya, ingin semua hutang. Satu-satunya yang lunas di rumahnya itu bininya saja. Aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Andai itu boleh tak tunai, aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat kitab suci Al-Quran kredit. Riba. Jangan sampai kau makan riba. Yang kedua, alladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Makan riba. Nanti kalau kita bangkit dari kubur nampak kawan macam kerasukan setan. Nah, kau makan riba dulu ya. Rupanya dia menunjuk kita, kau lebih parah pula dari aku lagi gitu. Sesama makan riba dilarang saling mengejek. Yang ketiga, duit riba disedekahkannya. Sedekah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima yang baik. Allah menerima yang baik, tak menerima yang tak baik. Anfiqu, bersedekahlah. Anfiqu, berinfaklah. Anfiqu, berwakaflah. Min thayyibat, yang baik-baik saja. Yang keempat, dibawa duit riba tadi ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Itu kalau pembimbingnya dari Medan, lagunya metal. Labbaik Allahumma labbaik. Datang pembimbing dari Jawa, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Datanglah Ustaz Somad lagi, labbaik Allahumma labbaik. Jaga dia. Menangis di pintu Ka'bah, ya Allah. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa? Karena kau berangkat dengan uang riba. Heran saya tengok Pak Haji itu Pak Ustaz. Kenapa? Dulu waktu sebelum berangkat bercelana pendek dia. Setelah haji ini tak bercelana sama sekali. Gara-gara apa? Gara-gara makan haram, duit haram. Inilah yang disinggung Allah Ta'ala. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sedang berbuat baik, padahal mereka tidak berbuat baik. Saya paham. Saya yang pakai atap nih saja panas, apalagi ibu yang tak beratap. Tapi nanti di padang mahsyar jauh lebih panas. Ibu-ibu yang tak beratap pahalanya 2 kali lipat daripada yang beratap. Kalau memang Ustadz mau begitu, keluarlah Ustadz, kita
Yang merasa panas, dia tak tahan lagi, jangan sampai pingsan, sudah disiapkan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Kepanasan. Sengaja sudah ada dokter-dokter itu, baju-baju putih, siap jarum suntiknya dah. Siapa yang mau suntik gratis masuklah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang haram-haram ini. Tadi kawan saya SMS pas sedang makan dia bersama Pak Bupati. Somad, ya. Di mana sekarang? Aku sedang berada di sebuah tempat. Di mana tempatnya? Tempatnya tak jauh daripada engkau. Kau di Medan sekarang kan? Iya. Aku sedang berada di Labuhan Batu. Acara apa? Acara pengajian. Kampung halamanku itu. Ya. Kau mesti balik ke kampung halaman. Untuk apa? Memperingatkan pada penduduk negeri supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang orang tak mau balik kampung. Kenapa? Tak ada perhatian, susah, melarat, tak ada modal dan lain sebagainya. Ini semua akan tertolong kalau ada kerjasama antar golongan penguasa. Sudah. Ustadz pakai tangan kiri boleh, penguasa sudah. Siapa lagi? Anak muda. Ini anak muda nih. Kenapa selalu anak muda digambarkan jari? Karena anak muda suka pakai perhiasan. Tengoklah pemasangan cincin, mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, kan di sini. Mana pernah di sini? Anak-anak muda mesti dijaga. Saya bangga betul tuh anak-anak muda semua. Anak muda mau pengajian. Saya pernah datang ke masjid pengajian, isinya 7 tahun ke bawah, 70 ke atas. Yang 7 ke bawah tuh ribut seribut-ributnya, yang 70 ke atas tuh diam sediam-diam.